Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan Anak Nafisa Putra dari kelas 2D4 ITA dengan NRP 31206000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan modul tentang framework yaitu tentang security. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada overview. Overview-nya ini pertama ada pengelolaan keamanan yang baik, sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Nah, untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Y ini menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu ada authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client, dan juga ada best practice. Selanjutnya, sini langsung saja ke authentication. Nah, authentication ini adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar-benar dirinya. Lalu authentication ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan juga password. Lalu pada Y2 Advanced Template ini secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y2 yang basic template, proses authentication-nya hanya dilakukan menggunakan username dan juga password yang di hardcode pada model user. Nah, selanjutnya ini untuk proses authentication-nya. Nah, pada Y2 Advanced Template ini, proses authentication-nya melibatkan hal penting seperti mengatur komponen user pada application configuration, terus juga membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface Y Web Identity Interface. Nah, proses login ini akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, ID ini akan dimasukkan di Y app user ID dan juga untuk username di Y app user identity username. Oke. Selanjutnya, sini ada authentication event. Nah, kelas Y web user ini akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan juga logout. Di sini ada beberapa. Nah, yang pertama ada event before login. Event ini akan muncul pada awal proses Y web user login jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Nah, selanjutnya ini ada event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Kemudian ada event before logout. Nah, event ini akan muncul pada awal proses Y web user logout. Jadi jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logoutnya akan dibatalkan. Dan yang terakhir sini ada event after logout. Nah, event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Jadi misal kita ingin melakukan audit atau pengumpulan data statik untuk setiap user yang login, kita bisa membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkannya pada proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Kemudian sini ada authorization. Nah, authorization ini merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2 authorization ini melibatkan beberapa komponen, diantaranya seperti access control filter dan juga role based access control atau RBAC. Terus kedua komponen di atas ini dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Oke, selanjutnya sini ada access control filter. Nah, access control filter atau ACF merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y filter access control. SCF ini biasanya digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action yang ada di dalamnya. Seperti script pada samping ini. Sini ada property only. Itu berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya.
lalu ada property rules. Nah, ini property only, itu agent yang akan diatur hak aksesnya. Lalu property rules, di sini akan berisi aturan yang akan diterapkan. Nah, ini misalkan allow through action login sign up role. Oke. Lalu di sini ada tanda tanya ini. Ini merupakan role spesial yang berarti semua user yang dalam yang belum login maksudnya. Nah, lalu ada role apa? Add ini ya. Ini merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Nah, aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Selanjutnya di sini ada role based access control. Role based access control atau RBAC ini dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Pada Yitu ini, mengimplementasikan RBAC ini bisa melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC ini ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ada membangun data authorization untuk RBAC, dan yang kedua ada menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Bisa dilakukan di model, view, maupun juga controller. Nah, selanjutnya ini ada konsep dasar dari RBAC. Komponen utama dari RBAC ini ada 3. Di antara lainnya ada yang pertama ada role. Nah, role ini digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, misalkan ada admin, author, dan juga lain-lain. Lalu role ini dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lainnya. Seorang user dapat di-assign satu role atau juga lebih. Yang kedua ada permission. Permission ini merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Misal ada bisa create post, update post, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga ini ada role. Role ini merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission ini dapat digunakan oleh user. Misal, permission update post dapat memiliki role yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Nah, lalu di sini ada jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang akan digunakan untuk menyimpan data RBAC. Di antara lainnya ada yang pertama ini ada out item. Ini untuk menyimpan data item, contohnya seperti role, permission, dan juga role. Lalu yang kedua ada out item child, ini untuk menyimpan data hubungan antar item. Yang ketiga ini ada out assignment, ini untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Dan yang terakhir ada out role, ini untuk menyimpan role. Oke. Tuh, selanjutnya di sini ada role, permission, dan juga role. Nah, ini adalah gambarannya seperti samping ini. Nah, ini terdapat dua user ya. Ini ada user yang pertama, ini ada Jane dengan ID 1 dan juga John dengan ID 2. Lalu ada di sini ada dua role juga. Ini ada admin dan juga author. Lalu di sini ada 3 permission, yaitu bisa update post, bisa update on post, dan juga ada create post. Di sini ada satu role juga ya, bisa auto role. Nah, di sini user Jen ini memiliki role, yaitu role-nya admin, sedangkan untuk John ini role-nya adalah author. Nah, role admin ini memiliki permission, yaitu bisa mengupdate post, dan juga untuk role author ini semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Jadi untuk role admin ini lebih lengkap dari role author. Nah, role author ini memiliki permission create post dan juga update on post. Nah, permission update on post ini dikenakan role author rule, yaitu permission update on post hanya dapat digunakan jika role author rule bernilai true. Nah, selanjutnya di sini ada bekerja dengan password. Nah, semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hasting MD5 atau SAL sudah cukup aman.
Namun, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan dengan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack, atau serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Lalu untuk meningkatkan keamanannya, bisa dengan algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu PCR bcrypt ya, bcrypt. Fungsi crypt ini pada PHP dapat digunakan untuk menggenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Nah, Y menyediakan helper Y app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Nah, untuk contohnya ini ada di atas ini ya, seperti ini. Lalu selanjutnya ada cryptography. Nah, cryptography ini untuk menggenerate data random, yaitu untuk proses mereset password via email. Biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Lalu enkripsi dan dekripsi ini jika ingin menyimpan data secara aman, sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut bisa dienkripsi sebelum disimpan. Lalu mengkonfirmasi integritas data. Nah, pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Selanjutnya ini ada best practice. Di antaranya ada pada best practice ini ada basic principle, itu contohnya filter input dan juga escape output. Lalu ada avoiding SQL injection, kemudian ada avoiding XSS atau cross-site scripting. Lalu ada avoiding CSRF atau cross-site request forgery. Lalu ada avoiding file exposure. Lalu ada avoiding debug info and tools at production. Lalu ada using secure connection over TLS. Dan yang terakhir ada secure server configuration. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ada latihan. Nah, untuk latihan ini nanti akan saya jelaskan untuk di video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan dari modul framework gitu tentang security. Jadi ya sampai ini saja. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.